Shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi melalui firman Tuhan untuk menjadikan saudara wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari setiap video di channel ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka haus akan firman-Mu, mereka rindu diproses menjadi wanita-wanita hebat. Mungkin saat ini mereka ada pergumulan, mungkin saat ini ada beban yang menindih kehidupan mereka. Mereka rindukan firman-Mu untuk membebaskan mereka, menguatkan mereka, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini dengan firman-Mu. Proses mereka, perlengkapi mereka. Dalam nama Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yang akan memberkati setiap wanita-wanita hebat, wanita tebusan Tuhan hari ini, adalah dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 14, demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Puji Tuhan saudara. Saat ini dari topik ini, dari teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar beberapa hal dalam beberapa seri video ke depan. Sedikitnya 3 seri video ke depan. Dan di dalam video ini kita akan belajar dari Elisabet, seorang wanita. Kita akan belajar apa yang dia alami dalam hidupnya, dan apa yang dia lakukan terhadap apa yang dia alami dalam hidupnya, dan kemudian apa yang dia alami, hasilkan dari tindakan yang dia lakukan dalam hidupnya. Saudara, dikatakan di sini bahwa ada seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya adalah Elisabet. Jadi Elisabet ini adalah istri seorang imam. Dan dia pun berasal dari keturunan imam juga. Nah saudara, Elisabet ini sebagai seorang wanita, dia dan suaminya mengalami satu masalah, yaitu di mana dia mandul dan mereka belum memiliki anak. Dan dikatakan di sini saudara bahwa umur mereka sudah lanjut, mereka sudah tua,
Tetapi pada waktu itu mereka belum memiliki anak. Saudara lihat apa yang terjadi di sini. Seorang imam bernama Zakaria, istrinya Elisabet, mereka adalah hamba Tuhan. Mereka dari keturunan hamba Tuhan. Dan ternyata sekalipun mereka hidup sebagai hamba Tuhan, mereka berasal dari keturunan hamba Tuhan, mereka juga tidak luput dari masalah. Dan masalah yang mereka hadapi pasti menjadi masalah yang sangat membebani mereka pada waktu itu. Apalagi di dalam budaya orang Yahudi, saudara. Tidak adanya keturunan itu merupakan satu aib. Dan itu yang dialami oleh Elisabet dan suaminya. Hal yang saya mau tekankan kepada saudara, hai wanita-wanita hebat, bahwa kalau Elisabet yang seorang hamba Tuhan, istri seorang imam, berasal dari keturunan hamba Tuhan, juga tidak lepas dari masalah, juga tidak lepas dari persoalan. Bahkan persoalan yang dia hadapi adalah persoalan yang begitu berat, begitu membebani kehidupannya. Hari ini kalau dalam hidup saudara sebagai wanita, saudara mengalami masalah, saudara mengalami persoalan, saudara jangan heran, karena memang hidup ini siapapun saudara tidak akan bisa luput dari masalah dan persoalan. Kalau seorang Elisabet yang berasal dari keturunan hamba Tuhan, kalau Elisabet yang adalah istri dari seorang imam, seorang hamba Tuhan, tetapi dia pun mengalami masalah, dia pun tidak luput dari masalah dalam kehidupannya, maka wajar kalau hari ini di dalam kehidupan saudara juga diperhadapkan kepada masalah dan persoalan. Mungkin wanita-wanitanya Tuhan hari ini, saudara sedang memikul satu beban masalah dan persoalan. Mungkin para wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara berkata bahwa akulah orang yang sedang ditindih oleh masalah. Akulah orang yang ditindih oleh persoalan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang heran kalau saudara mengalami masalah dalam hidup saudara. Karena semua orang, semua wanita di dunia ini juga mengalami masalah dalam hidupnya, termasuk Elisabet. Bahkan kalau dibandingkan masalah saudara dengan masalah Elisabet, mungkin masalah Elisabet jauh lebih besar daripada masalah saudara. Tetapi saat ini yang saya rindu kita lihat, saudara, atas masalah yang dialami oleh Elisabet, apa yang dia lakukan? Apa responnya? Apa sikapnya? Bagaimana dia menjalani kehidupan yang memiliki masalah tersebut? Dikatakan, saudara, di ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, selama Elisabet menikah dengan Zakaria, mereka jalani hidup mereka selama mereka mulai dari mereka menikah sampai mereka lanjut usia, dicatat di sini. Mereka jalani hidup mereka, hidup dalam kebenaran dan hidup menurut perintah Tuhan. Tahukah saudara bahwa masalah itu juga mungkin 1 tahun setelah mereka menikah, masalah itu langsung mereka sadari karena Elisabet tidak kunjung mengandung. Tetapi sekalipun masalah itu mulai mereka hadapi, mereka tetap juga menjalani kehidupan yang benar dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, jadi Elisabet bersama dengan suaminya, sekalipun ada masalah yang sedang dia hadapi bersama suaminya, dia tetap jalani hidupnya dalam kebenaran. Dia tetap jalani hidupnya seturut firman Tuhan. Bahkan saudara, dikatakan kalau kita lihat sebenarnya di dalam bahasa aslinya, di sana dikatakan bahwa Elisabet dan suaminya itu saling menopang untuk hidup dalam kebenaran. Jadi mereka saling meneguhkan untuk hidup dalam kebenaran. Bayangkan seorang Elisabet yang pada waktu itu tidak kunjung mengandung, bahkan sampai lanjut usianya, saudara. Dia tetap menjadi wanita yang menopang suaminya untuk tetap berjalan hidup dalam kebenaran. Dia tetap menjadi wanita yang menolong dan mengingatkan, mendampingi suaminya
untuk tetap hidup dalam kebenaran. Saudara, betapa luar biasanya kehidupan yang dijalani oleh Elisabet. Sekalipun masalah yang dia alami masalah yang besar, sekalipun masalah yang dia alami adalah masalah yang rumit, masalah yang menjadi aib bagi banyak orang. Orang-orang mungkin berkata, dia hamba Tuhan, tetapi kenapa dia belum punya keturunan? Kalau memang Tuhan itu ajaib, kenapa dia belum punya keturunan? Bisa saja dan sangat wajar kalau orang-orang mulai berbicara seperti itu. Dan mungkin saja Elisabet sering mendengarkan omongan-omongan seperti itu, saudara, yang bisa menjatuhkan mentalnya, yang bisa membuat dia putus asa. Tetapi Elisabet berbeda. Sekalipun masalah itu ada dan terus berkesinambungan, karena dia tetap belum punya keturunan, sekalipun mungkin saja orang-orang mulai berbicara, mulai mengatakan kata-kata yang negatif yang bisa menjatuhkan mentalnya, tetapi Elisabet, dia tetap hidup dalam kebenaran. Bahkan dia menjadi wanita yang menopang suaminya untuk tetap bersama-sama mereka hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, nasihat firman Tuhan bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan wanita hebat ini. Saudara, apapun yang saudara alami hari ini, betapa berat pun masalah saudara, betapa sulit pun kehidupan saudara, apapun masalah persoalan yang sedang saudara hadapi, jadilah wanita hebat yang tetap hidup dalam kebenaran. Kalau saudara sebagai wanita yang mendampingi seorang suami, jadilah wanita hebat yang mendampingi, meneguhkan suami saudara, mendorong dan menolong suami saudara untuk bersama-sama saudara dan suami saudara hidup dalam kebenaran. Sekalipun masalah itu tidak kunjung selesai, tetaplah hidup dalam kebenaran. Tetap tolong dan topang suami saudara untuk bersama-sama hidup dalam kebenaran. Jadilah seorang wanita hebat yang menjadi penolong dan penopang bagi suaminya untuk hidup dalam kebenaran. Saudara, saat ini mari lihat ke dalam diri saudara. Atas masalah persoalan yang sedang saudara hadapi dalam hidup saudara, masihkah saudara hidup dalam kebenaran? Masihkah saudara hidup menopang suami saudara atau menopang orang-orang yang terdekat dengan saudara untuk sama-sama hidup dalam kebenaran? Jadilah wanita hebat yang menopang, yang hidup dalam kebenaran dan menopang suami saudara hidup dalam kebenaran dan menopang orang-orang terdekat saudara untuk hidup dalam kebenaran. Dan kemudian setelah mereka menjalani hidup dalam kebenaran sekian waktu sampai mereka tua malah saudara, apa yang terjadi? Mulai ayat 13, datanglah malaikat Tuhan dan menyampaikan kepada Zakaria bahwa Elisabet akan melahirkan seorang anak dan mereka akan menamai dia Yohanes. Dialah Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Tuhan Yesus. Artinya apa saudara? Bahwa ketika Elisabet dan suaminya mengalami masalah dalam hidupnya, namun pun mereka menghadapi masalah, mereka tetap hidup dalam kebenaran. Dan Elisabet adalah wanita hebat yang menopang suaminya hidup dalam kebenaran. Akhirnya masalah yang dia alami, yaitu masalah kemandulan, masalah yang dia alami yaitu masalah tidak punya keturunan, akhirnya Tuhan menyelesaikan masalah itu. Tuhan lakukan mujizat. Apa yang tidak mungkin Tuhan kerjakan menjadi mungkin. Bahkan Tuhan karuniakan seorang anak yang sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa sebelum dia tidak pernah lahir seperti dia, dan setelah dia tidak akan pernah lahir seperti dia. Itulah Yohanes Pembaptis saudara. Dan itulah yang dikaruniakan oleh Tuhan di tengah keluarga Elisabet, wanita hebat itu. Artinya masalah kemandulan itu diselesaikan oleh Tuhan ketika dia menjadi wanita hebat yang tetap hidup dalam kebenaran sekalipun ada masalah, menjadi wanita hebat yang tetap menopang suaminya untuk hidup dalam kebenaran sekalipun ada masalah. Akhirnya Tuhan lakukan mujizat dan Tuhan menyelesaikan masalahnya. Saudara rindu masalah saudara diselesaikan? Tuhan sanggup saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan apapun masalah yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun masalah itu hari ini, tetaplah hidup dalam kebenaran. Dan sebagai istri, jadilah wanita hebat yang menopang suami saudara untuk bersama-sama saudara dan suami saudara hidup dalam kebenaran. Maka saudara akan lihat Tuhan menyelesaikan masalah
seberapa mustahil pun itu, seberapa sulit pun itu, Tuhan menyelesaikan masalah saudara. Puji Tuhan saudara, luar biasa firman Tuhan bagi wanita-wanita hebat yang telah saudara renungkan hari ini. Biarlah firman ini memproses saudara menjadi orang hebat yang tetap hidup dalam kebenaran apapun masalah saudara. Dan lihatlah, Tuhan akan menolong saudara menyelesaikan masalah saudara. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa di sorga, saat ini para wanita-wanita hebat tebusanmu yang sedang mendengarkan renungan ini telah mendengarkan renungan bagaimana seorang Elisabet sekalipun ada masalah yang besar di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap berjuang hidup dalam kebenaran. Bahkan dia menopang suaminya untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dan akhirnya Tuhan menyelesaikan masalahnya. Saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita hebat, wanita tebusan Tuhan yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, apapun masalah yang mereka hadapi, biarlah tetap mereka hidup dalam kebenaran. Dan sebagai istri, jadikan mereka jadi wanita hebat yang menopang suaminya hidup dalam kebenaran. Jadikan mereka wanita hebat yang menopang orang-orang di sekelilingnya untuk hidup dalam kebenaran. Dan kiranya Tuhan melakukan mujizat, menyelesaikan masalah apapun yang dia alami saat ini. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, menjadi wanita hebat yang tetap hidup dalam kebenaran. Dan lakukan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita datang kepada Tuhan bersama saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu kita datang kepada Tuhan. Mari mengucap syukur jika saat ini kita punya kesempatan untuk merendahkan diri di hadapannya. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk sujud datang memohon kepada Dia, naikkan syukur bagi Dia saudara. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Dan kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang mendengar dan peduli kepada setiap anak-anak-Mu, yang peduli kepada setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Saat ini hamba rindu menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus Engkau yang mendengar kami, dalam nama Yesus Engkau yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang melawat dan memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kehidupan saudara, pergumulan saudara sebagai wanita-wanita dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup saudara. Percaya Tuhan peduli dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka ya Tuhan. Mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai wanita, sebagai istri, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka sebagai ibu rumah tangga, supaya mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang akan menjadi berkat bagi suaminya. Melalui mereka, suami-suami mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan. Melalui kehidupan mereka, suami-suami mereka akan sukses. Dan melalui hidup mereka, suami-suami mereka akan takut akan Tuhan. Berkati semua ibu-ibu rumah tangga ini Tuhan. Berkati mereka menjadi penopang, menjadi penolong bagi suami-suami mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa jika ada suami-suami mereka yang mungkin saat ini yang tidak seperti yang mereka inginkan kelakuan, tindakan, dan sifat mereka, Tuhan kiranya yang tolong ubahkan suami mereka. Jika ada suami-suami mereka yang berlaku jahat, Tuhan yang campur tangan. Jika ada suami-suami mereka yang masih terikat alkohol, terikat obat-obatan terlarang, atau apapun, terikat perselingkuhan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, dan biar suami-suami mereka bertobat jadi suami-suami yang cinta Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, berkati para wanita hebat ini untuk mereka tetap kuat dalam
mendoakan suami-suami mereka, untuk mereka tetap sabar dan tekun untuk menasehati dan membimbing suami mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Berkati para wanita ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kuatkan mereka jika mereka punya pergumulan akan suami-suami mereka. Jika suami-suami mereka adalah para pengusaha pebisnis, tolong para wanita-wanita hebat ini untuk menopang suaminya menjadi orang sukses dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka. Jika suami mereka pejabat, Tuhan tolong berkati ya Tuhan para wanita hebat ini untuk menopang suami-suaminya untuk menjadi pejabat yang baik, yang berhasil dalam nama Yesus. Berkati dan berkati juga para wanita-wanita hebat ini untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, sehingga melalui wanita-wanita hebat ini anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam mereka membimbing anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang mereka berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, dan kemudian juga mereka masih bekerja sebagai wanita karir. Tolong ya Tuhan, kuatkan anak-anakmu ini supaya dalam pekerjaan mereka juga, dalam bisnis mereka juga, mereka bisa tetap berhasil. Tolong mereka, Engkau berikan kekuatan, hikmat yang ekstra bagi mereka. Tolong wanita-wanita hebat ini Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada wanita-wanita hebat ini yang sedang memiliki pergumulan pribadi. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mungkin ada pergumulan keluarga, apapun yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau sekali lagi suami-suaminya yang menjadi pergumulannya, Tuhan ubahkan suaminya Tuhan dalam nama Yesus. Kalau anak-anaknya yang menjadi pergumulannya, Tuhan tolong jamah anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati keluarga-keluarga wanita-wanita hebat ini. Kalau yang menjadi pergumulannya adalah masalah ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, biar Tuhan yang memulihkan ekonominya ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupannya. Berkati dia Tuhan dalam ekonominya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ini. Jika dari wanita-wanita hebat ini sedang bergumul karena dia sedang sakit, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah wanita-wanita hebat ini, jamah tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakitnya Tuhan, angkat penyakitnya dari dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Bahkan ya Tuhan, jika ada anggota keluarganya yang menjadi pergumulan karena anggota keluarganya sakit, apakah suaminya atau anak-anaknya, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah suaminya atau anak-anaknya yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sakit atau keluarga-keluarga mereka yang sakit, Tuhan yang menolong. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi semua wanita-wanita hebat ini, berkati hidup mereka. Dan ke depan terus Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat wanita-wanita hebat ini, biar Tuhan membawa mereka semakin dalam Tuhan, semakin intim dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan dalam hidupnya. Berkati wanita-wanita hebat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, jika ada di antara wanita-wanita hebat ini yang sudah berperan sebagai single parent, mereka seorang janda, dan kemudian mereka yang membesarkan anak-anaknya, Tuhan tolong mereka. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan dalam kesendiriannya, Engkau yang memberkati dia dalam kesendiriannya, untuk dia bisa membawa anak-anaknya takut Tuhan dan memelihara anak-anaknya. Curahkan berkat-Mu bagi mereka
para wanita hebat yang berperan sebagai single parent ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi para wanita lansia saat ini yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan yang menjamah mereka, biar di masa tua mereka kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati para lansia ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong mereka Tuhan, Tuhan tolong mereka. Berkati para lansia ini, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menjadi sahabat yang menyertai mereka selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Ini doa anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang menjawab dan Kau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan Kau memberkati para wanita hebat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di akhir video ini, sungguh kita bersyukur. Kita telah merenungkan firman Tuhan. Saudara sudah mendengarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Dan saudara juga sudah didoakan satu persatu. Biarlah setiap pergumulan saudara saat ini dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami jawaban doa, silakan saksikan jawaban doa mujizat yang saudara alami. Saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga melihat bagaimana Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara dan iman mereka dikuatkan. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.